Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan untuk bertemu lagi dalam proses pembelajaran yang akan kalian terima 90 menit ke depan. Sebelum mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Silakan pemimpin kelasnya atau ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya lihat cek untuk kerapihan kelas bangkunya masing-masing. Silakan dicek apakah masih ada kotoran atau sampah, silakan dibuang ke tempat sampah, dan bangkunya yang belum rapi silakan dirapikan. Jadi supaya pembelajaran kali ini kalau tempatnya rapi dan bersih maka akan lebih bersemangat. Ya, sudah dirapikan? Sudah. Oke, baik. Kemudian saya akan mempersepsi atau absen keadaan kalian terlebih dahulu. Arya Surya, gimana keadaannya? Baik. Asep Gunawan, Bustomi Olik, Egi Rexel, gimana kabarnya ini? Sebelum memulai, ya, saya akan memberikan sebuah tes, namanya tes diagnostik, ya, tes awal. Nanti kalian isi sesuai dengan link yang sudah saya kirim ke grup WA. Silakan diisi untuk tes diagnostik terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan tes kalian jawabannya. Sudah diisi? Oke, baik. Supaya kita belajarnya lebih bersemangat ya, kita akan yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, silakan sambil berdiri, gak apa-apa. Silakan berdiri. Kita yel-yel dulu. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kami siap belajar. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum selanjutnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pemantik namanya. Jadi yang bisa jawab silakan tepuk tangan. Yaitu apa yang kalian ketahui mengenai fungsi-fungsi simbol lalu lintas? Siapa yang terjawab? Ya, Egi, silakan. Memberikan informasi tambahan tentang rute atau kondisi jalan, misal tanda tempat istirahat atau tempat pengisian bahan bakar. Oke, baik. Jawabannya tepat, bagus. Terus pertanyaan kedua, apa korelasinya antara simbol lalu lintas dengan simbol pada pengawasan? Siapa yang bisa jawab? Iya, Rio, silakan. Mempunyai tujuan yang sama sebagai media informasi yang disajikan dalam bentuk visual atau gambar. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya karena jawabannya sangat bagus, nah nanti mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Karena
mencari ilmu ini tidak ada batasnya, walaupun kita sudah tua nanti ya tetap kita masih harus belajar. Saya akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kita ini. Nah, kenapa kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Karena tentunya ada tujuan. Dari depan infokus, kalian lihat ke depan semuanya. Tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur dari buku dan internet, peserta didik dapat memahami simbol-simbolas. Jadi dapat memahami ya, setelah kalian nanti mempelajari. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur dari buku dan internet, peserta didik dapat mengidentifikasi simbolas, mengidentifikasi. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan dibimbing guru, peserta didik mampu membuat gambar simbol pengelasan. Di sini menurut AWS ya, American Welding Society pada proses pengelasan SMAW. Nah, ini tujuan dari kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kemudian tentunya di sini saya akan memberikan permasalahan yang sering terjadi dalam pekerjaan pengelasan. Di sini ada tayangan video ya, kalian perlihatkan dengan seksama kenapa pekerjaan ini salah. Kita lihat. Oke, dan itu merupakan sekilas permasalahan yang sering terjadi pada pekerjaan pengelasan. Nah, nanti kalian coba diteliti ya, apa sih kenapa pekerjaan pengelasan itu tidak sesuai yang diinginkan oleh seorang engine welding, welder ya, engineer atau welder engineer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai simbolas. Saya harap semuanya diperhatikan ke depan dengan seksama. Nah, di sini pengertian ya, pengertian dari simbolas. Jadi simbolas ini merupakan sebuah simbol grafis, sebuah simbol grafis yang berfungsi untuk memberikan informasi pengelasan secara lengkap dari seorang welding engineer ke welder atau juru las yang dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, jadi itu merupakan informasi ya, untuk memberikan informasi. Welding engineer itu orang yang menggambar, kemudian welder itu orang yang melakukan proses pengelasan supaya hasilnya bisa sesuai. Nanti apabila tidak sesuai dengan keinginan si welding engineer, maka hasilnya akan seperti tadi. Nah, itu mengenai simbol pengelasan. Nah, di sini ada grafisnya ya. Nah, di sini ada garis yang dimaksud dengan reference line ya, garis reference, kemudian ada garis tile atau ekor. Ini untuk
mengetahui jenis pengelasannya apa aja nanti di sini. Kemudian di depan sini ada simbol bendera. Bendera itu berarti artinya di lapangan. Kemudian ada simbol lingkaran, artinya pengelasannya itu di keliling, ya, di las keliling. Kemudian ada tanda panah atau arrow. Nah, itu infografisnya. Nah, di sini ada bagian-bagian. Yang pertama ada elemen. Elemen pada simbolas itu apa saja? Yang pertama ada tadi garis referensi atau referensi lens. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada pemahamannya. Nah, ini reference lens itu garis referensi yang horizontal, ya. Yang tadi horizontal. Jadi gambarnya itu tetap horizontal atau mendatar sebagai tempat atau lokasi simbol dasar pengelasan seperti dimensi pengelasan, jenis kampung, jenis pengelasan, dan simbol lainnya. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Ari. Mengapa simbol pengelasan itu sangat penting? Nah, sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Selain mengumpulkan informasi bentuk dan permukaan pengelasan, simbol itu berguna untuk memberikan informasi hasil pengelasan yang berguna untuk warga. Ya, betul. Jadi jawabannya sangat tepat sekali yang beri tepuk tangan. Jadi itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu simbol itu sangat penting dilakukan sebelum adanya proses pengerjaan pengelasan. Supaya apa? Supaya hasilnya sesuai, ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Saya Pak. Ya. Pada simbol pengelasan terdapat aturan nilainya Ya, katanya pada simbol pengelasan terdapat simbol sudut, ya, pivot dengan kemiringan sekitar 30 sampai 35 derajat. Kenapa hal tersebut dilakukan pada ketebalan tertentu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Paper pada pengelasan bertujuan untuk memperkuat tambang pengelasan yang ketebalan transmisi misal 80 mm, 10 mm, Oke, nah jadi itu ya. Jadi jawabannya tepat semua ya. Jadi pada simbol pengelasan itu kenapa diberi garis atau petunjuk sudut namanya bevel atau kampu, ya. Sesuai dengan ketebalan tertentu, misalnya 6 mili atau 8 mili ke atas itu dibuat kampu untuk penguatan terhadap sambungan pengelasan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya setelah saya memberikan PowerPoint, kalian sudah mencermati. Kemudian di sini nanti saya akan mengarahkan kalian untuk membagi kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan di posisi kelompoknya masing-masing, karena ini masih keadaan bebas ya duduknya. Kelompok meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Ya, meja 1. Kelompok 1. Ya, sudah mungkin. Ya, sudah kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Oke. Selanjutnya saya akan memberikan lembar LKPD, ya, lembar kerja. Ketua kelasnya mana? Ke depan. Jadi kamu dibagikan ini semuanya harus dibagi.
Kenapa? Belum. Oke, udah semuanya udah dapat. Oke, kalian lihat, saya akan menjelaskan apa isi dari LKPD. Kalian buka LKPD-nya terlebih dahulu ya. Silakan dibuka, dicek. Nah, di situ ada bagian halaman depannya ada judul elemen ya, pelajaran yang sedang kita laksanakan yaitu gambar teknik. Kemudian kelasnya, kemudian di situ kalian mengisi nama ya, nama kelompok itu nama kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu nama kelompok. Kemudian nama anggota itu nama masing-masing ya. Nama kalian masing-masing. Tapi jangan ditulis semua, satu aja sesuai dengan yang kalian pegang. Setelah diisi, di situ ada petunjuk belajar. Kalian baca ya. Kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Petunjuk belajar. Di situ juga ada capaian, ada tujuan pembelajaran. Oke, semuanya udah diisi? Ya? Nah, sekarang kalian di situ ada sebuah QR code. Kalian scan dengan HP-nya masing-masing. Yang pertama itu linknya, kalian link QR code-nya di scan. Silakan scan dulu. Sudah bisa dibuka? Sudah bisa? Ya. Ya, apa? Ya, ini diisi dia dua orang. Dia dua suara diisi. Boleh sambil berdiskusi, nggak apa-apa, boleh. Kalau misalnya kurang paham ya diskusi aja di kelompok masing-masing. Kasih waktu 15 menit. Oke, apabila nanti ada yang kurang paham mengenai pengisian, silakan boleh ditanyakan. Ya. Ya. Ya, ya cukupnya aja.
Oke, silakan disilakan sambil diskusi ya, kayaknya sambil diskusi. Yang tidak diskusi ya, sambil diskusi aja. Diskusi aja. Oke ya, karena kelihatannya nggak capek ya, dan waktu masih ada, kita breaking dulu ya untuk penyegaran. Kita breaking dulu untuk penyegaran ya. Nanti saya ikuti apa yang saya perintahkan. Silakan semuanya berdiri. Ya, kita melakukan breaking terlebih dahulu. Supaya jadi lebih segar. Ya, instruksinya nanti apabila saya ucapkan ya kan? Jadi selanjutnya sekarang kita untuk tugas praktiknya. Untuk tugas praktik di situ ada link QR code, kalian akses ya, kalian scan linknya. Setelah akses di situ ada tugasnya ya. Ya, di situ yang C ya, yang tugas C. Jadi yang ada di LKPD, adanya di LKPD. Yang G, yang tugas G adanya di LKPD. Ya, ambil C. Oke, kalau sudah silakan dibereskan. Saya mau dari kelompok ada yang mempresentasikan hasil dari tugas tersebut. Jadi harus ada yang mempresentasikan. Setelah itu ada yang mengomentari. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Ambil berdiri, perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 TP 1. Saya di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan simbol pemanasan pada bagian B. Simbol ini merupakan pemanasan sudut plat dengan plat posisi 2F.
dengan pengerjaan di lapangan. Kontur kelas cenderung menggunakan proses SMAW. Ada yang mau ditanyakan? Ya kan, yang mau menanggapi atau menanyakan? Ya, jadi silakan semuanya. Perkenalkan, nama saya Kauki. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Bagaimana jika prosesnya dengan game awet, simbol apa yang harus dirubah? Ya, jadi pertanyaannya. Jadi di sini tinggal mengganti simbol SMAW ke GMAW. Ya, betul. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana pengerjaannya bukan menggunakan kemasan SMAW. Jadi tinggal Diganti dengan kemasan GMAW. bagian belakangnya ekornya ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Silakan ada yang mau presentasikan hasilnya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriakbar dari kelas 10 SMP 1. Saya akan mempresentasikan jawaban dari gambar C. Jawaban dari gambar C merupakan penguasaan sudut plat dengan plat posisi 3M dengan pengerjaan di lapangan dan kontur las Jakarta menggunakan posisi dengan menggunakan proses penguasaan SMAW. Baik. Itu presentasi dari Pak Ali. Apabila ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan, silakan ada yang dari Bagaimana nama Ustaz. saya akan mengomentari presentasi kelompok 3. Bagaimana kalau pembahasannya dilakukan di luar di dalam ruangan? Dengan cara tidak menggunakan simbol bendera. Jadi kan di sini ada simbol bendera, jadi tinggal ditiadakan. Oke, terima kasih ya. Silakan sebelum ya ada yang mau presentasi lagi. Jadi tinggal dibaca aja presentasinya. Ada? Oke ya. Jadi itu ya. Oke, beri tepuk tangan yang sudah kami. Oke, jadi semuanya udah dilaksanakan ya, mulai dari tugas, kemudian KPD, kemudian mengerjakan praktiknya. Saya harap nanti hasilnya itu baik. Silakan dibuka HP-nya lagi. Di situ ada link kontes, kalian isi. Setelah mengikuti pembelajaran ini ya, semuanya kegiatannya berjalan dengan baik. Jadi kegiatan ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kegiatan latihan vokal, asesmennya. Apapun itu soalnya mengenai pengetahuan maupun mengenai keterampilan. Setelah mempelajari materi ini, silakan ada yang bisa menyimpulkan berdiri dan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah kita mempelajari materi simbol las, Oke, terima kasih. Dibutuhkan. Jadi untuk kesimpulan ya.
kesimpulan dari teman kalian, katanya setelah kita mempelajari materi ini mengenai simbol pengelasan, kita bisa dapat mengetahui betapa pentingnya simbol pengelasan itu diterapkan pada pekerjaan pengelasan, karena hasilnya itu akan sesuai dengan yang diharapkan. Setuju tidak? Setuju tidak? Oke. Alhamdulillah ya. Pelajaran hari ini sudah mau berakhir. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mengadakan praktek di lapangan secara langsung. Berarti simbol gambar yang sudah kalian gambar, pelajari, nanti diaplikasikan, diterapkan di lapangan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ya ada sedikit motivasi untuk kedepannya. Saya harap kalian mengikuti pembelajarannya harus tetap semangat ya. Motivasi kalian itu sebenarnya tinggi ya. Jadi kenapa kita penting mempelajari kompetensi ini? Ini kan merupakan kompetensi dasar ya. Sebelum mengakhiri, silakan saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan lagi tempatnya, posisinya dirapikan. Kemudian kalian langsung pulang ke rumah, jangan nongkrong, jangan